warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المستمعون الكرام اعلموا فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala puja, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga dengan rahmat dan karunia tersebut kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan yang mulia, yaitu mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal Allah dan mengenal agama kita. Dan dengan ini pula kita juga bisa mengenal lebih dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kewajiban utama kita selaku seorang muslim. Sebagaimana di pembahasan sebelumnya yang sering kita sampaikan, kewajiban utama kita adalah mempelajari agama kita, adalah mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajarkannya, mendakwahkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, serta sabar di dalam hal-hal tersebut. Kemudian selawat serta salam marilah kita ucapkan dan kita perbanyak, semoga senantiasa disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingat dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat khusus yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan khusus untuk mendengarkan salawat
kemudian menyampaikannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat tersebut dibalasinya dan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali salawat bagi orang-orang yang mengucapkannya. Maka mudah-mudahan dengan salawat yang kita ucapkan, salawat yang kita perbanyak, disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadikan sebab bagi kita berkumpul kelak dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, penjelasan tentang usulus salasah, 3 dasar atau 3 pondasi pokok yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Kita akan lanjutkan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah, pelajarilah, ilmuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu, menunjukkanmu agar senantiasa selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelumnya kita sudah mengingatkan juga bahwasanya kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebelum memulai majelisnya, beliau selalu mendoakan para mustami'nya, "I'lam arsyadakallah, i'lam rahimakallah," dan lain sebagainya. Ketahuilah, pelajarilah, semoga dengan belajar tersebut Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar senantiasa selalu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyah millat Ibrahim, an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Sebelumnya juga sudah pernah kita bahas tentang ini. Namun beliau mengulang kembali dan mengulasnya dan mengingatkan kita bahwasanya millah Ibrahim, agama, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Ibrahim alaihi salam adalah millah hanifiyah, agama yang lurus. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti millah tersebut, mengikuti agama tersebut. Bahkan semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala intinya sama. Intinya adalah an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, mengikhlaskan segala agama, mengikhlaskan segala bentuk ibadah, mengikhlaskan segala bentuk amal perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nahl ayat 120, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa." Bahwasanya Nabi Ibrahim, ajaran yang dibawanya, agama yang dibawanya adalah agama yang lurus, agama yang bersih, yang intinya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan perbuatan syirik. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bu'istu bil hanifiyyati samhah. Aku diutus, yaitu membawa ajaran hanifiyah, agama yang lurus, sama dengan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surah An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah wahyukan? Anittabi' millata Ibrahim, agar engkau mengikuti millata Ibrahim, ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Hanifah, agama yang lurus, agama yang bersih. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan dengan itulah, dengan millah yang lurus, mengikhlaskan segala bentuk amal perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah semua manusia diperintahkan dan tujuan mereka diciptakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Kemudian di ayat selanjutnya, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu tandingan-tandingan. Tandingan di sini adalah yang disamakan. Kita menyembah kepada Allah kemudian menyembah kepada selainnya. Kita meminta kepada Allah kemudian meminta kepada selain Allah. Kita ruku sujud kepada Allah kemudian kita ruku dan sujud kepada selain Allah. Andad, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena segala bentuk ibadah tersebut hanya milik Allah. Hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak tadi kita palingkan kepada selainnya. Sama kita menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu tandingan-tandingan sementara kalian mengetahui. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan sekali-kali kalian menyekutukannya sedikit pun. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, yang intinya seorang rasul tersebut menyampaikan kepada umatnya apa? An i'budullaha, agar menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi taghut-taghut, hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di pembahasan berikutnya kita akan memperjelas apa itu taghut. Ada 5 hal yang tergolong yang sangat besar yang termasuk di dalam taghut tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi illah kita diciptakan
sebab kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk itu. Illa liya'budun. Dan arti daripada ya'budun di sini adalah yuwahhidun. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari beberapa ayat yang barusan kita sebutkan, intinya adalah a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk. Inilah yang diperjelas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Perkara yang paling agung, perkara yang paling besar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah tauhid. Yaitu menjadikan segala bentuk ibadah, segala bentuk amal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Inilah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu syirik. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ruku, sujud, doa, menyembelih misalnya, bersumpah, bernazar dan lain sebagainya yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita samakan hal tersebut dengan yang lain. Dari kalangan malaikatkah itu? Rasulkah itu? Para walikah itu? Ataupun batu dan pepohonan yang dikeramatkan oleh orang. Kita berikan yang khusus milik Allah kepada yang lain. Inilah syirik. Dan inilah perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali kalian menyekutukannya. Jangan kalian menyekutukannya sedikit pun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Ibnul Qayyim berkata, wasyirku fahdharhu fasyirkun zahir zal qasam laysa biqabilil ghufran wa huwa ittikhadhu an-nidda lirrahmani ayyan kana min hajarin wa min insan yad'uuhu bal yarjuuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kama habbatid dayyan. Syirik itu adalah perbuatan yang harus dihindari, jauhi. Yang zahirkah itu? Seperti bersumpah misalnya, atau banyak macam-macamnya, yang mana laisa biqabilil ghufran, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada an-nidda, ittikhadun nidda lirrahman, menjadikan tandingan bagi Ar-Rahman, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayyan kana min hajar wa min insan, baik itu dari batu ataupun manusia. Bahkan la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal, tidak malaikat yang dekat dengan Allah ataupun nabi ataupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yad'uuhu bal yarjuuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kama habbatid dayyan. Dia meminta kepadanya,
berharap kepadanya, kemudian dia takut kepadanya dan cinta kepadanya sebagaimana dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syirik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "Fa idza qila laka mal usulus salasah allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha." Apabila kalian ditanya, apa itu usulus salasah yang wajib diketahui oleh setiap manusia, faqul, maka katakanlah, ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. 3 pondasi dasar yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Yang pertama adalah mengenal Rabb-Nya, kemudian mengenal agamanya, dan mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan kita belajar, menuntut ilmu. Wa hadhihi al-usul ats-tsalatsah hiya allati yus'al 'anha al-insanu fi qabrihi. Dan 3 dasar inilah yang akan ditanya setiap manusia di dalam kuburannya. Mukminkah itu, kafirkah itu, semuanya akan ditanya tentang usulus salasah ini, tentang 3 dasar pokok ini. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara tentang sifati qabdir ruhil mu'min wal kafir. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menceritakan, mensifati bagaimana seorang mukmin dan seorang kafir di dalam kuburannya. Wa annal mu'min idza wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakani fayujlisani. Seorang mukmin ketika dia sudah dimasukkan ke dalam kuburannya, maka datang kepadanya 2 malaikat. Kemudian 2 malaikat tersebut mendudukkannya. Fayaqulani lahu man rabbuka. Maka 2 malaikat ini akan bertanya kepadanya, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah. Maka seorang mukmin ini akan menjawab, rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Sesuai dengan iman dan amalnya. Fayaqulani lahu ma dinuka. Maka 2 malaikat ini bertanya lagi, madinuka, apa agamamu? Fayaqulu dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu. 2 malaikat ini bertanya lagi, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapa ini? Laki-laki yang diutus kepada kalian. Qala fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan menjawab, Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulan. Kemudian 2 malaikat ini bertanya lagi, wa ma yudrika. Dari mana kamu tahu? Apa yang membuat kamu bisa tahu? Fayaqul. Maka seorang mukmin ini akan menjawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Dia tahu dari Al-Qur'an. Dia membaca kitab Allah, dia beriman kepadanya dan dia benarkan. Jadi seorang mukmin kelak dia akan menjawab, dia tahu Rabb-Nya, dia tahu agamanya, dia tahu Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an. Dia membacanya, dia mempelajarinya,
fayunadi munadin minas sama. Maka ketika itu datanglah seruan dari langit, an qad sadaqa abdi, hambaku benar. Allah Subhanahu wa taala menjawab ketika itu, mengatakan kepada malaikatnya, sadaqa abdi, hambaku benar. Fa afrishuhu minal jannah, maka bentangkanlah, hamparkanlah baginya kasur dari surga, permadani dari surga. Wa albisuhu minal jannah, beri dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan baginya pintu menuju surga. Allahu Akbar. Nikmat di dalam kuburannya ketika dia mempelajari Al-Quran, ketika dia mengamalkannya, ketika dia mempelajari agamanya, maka di dalam kuburnya dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Permadani dari surga, kasurnya dari surga, pakaiannya dari surga, dan dia sudah dibukakan pintu menuju surga. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fayatihi min ruhiha wa tibiha. Maka seketika itu malaikat tadi sudah memberikan gambaran kepadanya wanginya surga ketika dia masih berada dalam kuburannya. Wa yufsihu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat tadi untuk memperluas kuburannya sejauh matanya memandang. Qala, beliau bersabda, wa innal kafir, dan sebaliknya orang kafir, idza wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakani fayujlisanihi. Seorang kafir ketika dia sudah diletakkan dalam kuburannya, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat. Dua malaikat itu akan mendudukkannya dan akan bertanya kepadanya, fayaqulani lahu man rabbuk. Ingat, orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah mempelajari agamanya, ingkar terhadap Al-Quran, tidak membenarkan Al-Quran, maka ketika ditanya oleh malaikat, dia akan berkata, la adri, saya tidak tahu. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, fayaqulani lahu ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu la adri, saya tidak tahu. Fayaqulani ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa itu yang diutus kepada kalian? Dia juga tidak kenal siapa rasulnya. Dia mengatakan la adri. Fayunadi mudadin minas sama, kemudian datanglah seruan dari langit, an kadzib, dia sudah ingkar, sudah mendustakannya, tidak mempercayainya. Fa'afrishuhu minan nar, berikan, hamparkan baginya permadani atau kasur dari neraka. Wa albisuhu minan nar, beri dia pakaian dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan baginya pintu menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Qala fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka seketika itu dia merasakan apa? Panasnya neraka itu. Wa yadhiqu alaihi qabrahu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian disempitkan kuburannya sampai anggota-anggota tubuhnya terpisah-pisah. Na'udzubillah min dzalik. Beginilah gambaran di alam kubur bagi seorang mukmin
ataupun bagi seorang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi intinya usul salasah ini adalah ma'rifatul rasul wal mursil wal risalah. Mempelajari, mengenal, mendalami Ar-Rasul. Siapa itu Rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mursil, dan siapa yang mengutusnya? Mengenal Allah. Wal risalah, dan apa yang dibawanya. Risalah yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul tersebut. Kemudian 3 pondasi atau 3 dasar pokok ini diperjelas lagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabb jami'il alamin bi ni'amihi. Jika engkau ditanya siapa Rabbmu, maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah membimbingku. Rabb, makna Rabb nanti akan kita perjelas juga, banyak maknanya. Yang telah membimbingku dan telah membimbing seluruh alamin, seluruh alam dengan nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dan ialah sesembahanku dan tidak ada lagi yang aku sembah kecuali Ia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semua alam semesta ini, semua alam. Wa kullu ma siwa Allah alam wa ana wahidun min dzalika alam. Semua yang ada di langit dan di bumi ini semuanya adalah alam. Dan kita pun adalah salah satu daripada alam tersebut. Dan Allah adalah Rabbul Alamin. Rabb semua alam tersebut dengan nikmatnya. Wa idza qila laka bima 'arafta rabbaka, dan apabila kita ditanya, lalu dengan apa kamu bisa mengenal Rabbmu tersebut? Maka katakanlah, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya, dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada itu ayat kauniyah, ada ayat kauliyah atau ayat syar'iyah. Ayat kauniyah seperti alam semesta. Begitu banyak orang yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendalami alam semesta ini. Melihat besarnya gunung, melihat tingginya langit tanpa tiangnya. Dia beriman kepada Allah, masuk Islam. Bahkan di dalam media sosial yang pernah kita baca, yang pernah viral juga, seorang astronot, orang kafir, dia melihat titik putih dari angkasa. Ketika dia teliti, ternyata itu adalah Baitullah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia masuk Islam. Banyak yang mendapatkan hidayah melalui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah, alam semesta. Dan juga di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala seperti al-lail wan nahar wasyams wal qamar. Malam, siang, matahari, bulan,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Di antara tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah malam, siang, matahari, bulan, dan janganlah kalian sujud kepadanya. Tapi sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu semua. Apabila kalian menyembahnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy, yughshil laila wan nahar yatlubuhu hasitha." Wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian dia beristiwa di atas arasy. Kemudian dia menutupi malam dengan siang. Dan ia memerintahkannya dengan segera pergantian malam dan siang tersebut. Dan ialah yang menciptakan asy-syamsa wal qamar, matahari dan bulan, wan nujum, benda-benda langit ataupun bintang, musakhkharatin bi amri, semuanya beredar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah, ingatlah bahwasanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala ciptaan dan segala perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Rabb di sini adalah al-ma'bud. Makna Rabb di dalam ayat ini adalah al-ma'bud, yang berhak untuk disembah. Sebagaimana Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menyebutkan, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwal mustahiq lil ibadah. Pencipta segala sesuatu ini ialah yang berhak untuk disembah. Maka seorang ahli hikmah, Ibrahim bin Adham, azan dulu, gimana? Belum. Seorang ahli hikmah di dalam mentafsirkan ayat surah Al-Baqarah, ayat 21-22, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian, menciptakan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, yang telah menjadikan bumi dihamparkan, yang telah menjadikan langit sebagai bangunan tanpa tiangnya. Kemudian Allah turunkan dari langit tersebut air. Kemudian Allah tumbuhkan, Allah keluarkan dengan air tersebut samarat, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, pepohonan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian jadikan bagi Allah tersebut tandingan jika kalian mengetahui. Jadi intinya di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang ahli hikmah tadi, Ibrahim bin Adham, ada seorang ahli maksiat. Dia bertanya, ada nggak alasan bagi saya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Maka di dalam menjelaskan ayat ini tidak langsung mengatakan, oh tidak ada ayat, tidak ada dalil, tidak ada alasan harus ibadah kepada Allah. Tidak.
pelan menjelaskannya sesuai dengan urutan ayat ini. Beliau mengatakan, silakan engkau bermaksiat, tapi silahkan berbuat maksiat tidak di bumi Allah. Maka dia berpikir, tidak ada tempat berbuat maksiat kecuali tempat itu adalah ciptaan Allah. Kemudian beliau mengatakan lagi, silakan engkau berbuat maksiat, tapi jangan makan rezeki dari Allah. Maka dia juga akan kebingungan. Tidak ada yang bisa dia makan kecuali semuanya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan rizqan lakum. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, semuanya apa? Rizqan lakum. Rezeki bagi kita. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan, silakan engkau berbuat maksiat kepada Allah, tapi di tempat yang Allah tidak lihat. Allahu sami'un basir. Maka tidak ada alasan bagimu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah turunkan hujan, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala yang ada di bumi ini rizqan lakum. Semuanya adalah rezeki bagi manusia. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka tidak ada alasan untuk kita menjadikan tandingan atau memberikan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala jika kita mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit menunggu iqamah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa anwa'ul ibadah allati amara Allah biha mithlul Islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a wal khawf wal raja' wal tawakkal wal raghbah wal rahbah wal khushu' wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adah wal istighatsah wal dhabh wal nadhar wa ghairi dhalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Beliau memberikan atau menjelaskan beberapa macam ibadah. Hanya beberapa saja. Karena disinilah kebanyakan diselewengkan oleh manusia. Yang harusnya mereka berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka berikan kepada selain Allah. Adapun ibadah itu secara umum, sebagaimana yang sudah kita ketahui, ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min aqwal wal af'al zahir wa batin. Ibadah itu apapun, segala sesuatu mencakup dia. Apapun yang Allah ridhai dari perkataan, perbuatan, yang zahir, yang batin, itu semuanya adalah ibadah. Bahkan makan kita bisa menjadi ibadah. Tidur kita bisa menjadi ibadah. Berhubungan suami istri bisa menjadi ibadah. Semua yang Allah Subhanahu wa taala ridhai itu adalah ibadah. Yang zahir ataupun yang batin, yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang tampak yang kita lakukan sehari-hari dengan jawarih, dengan anggota badan kita. Yang tidak tampak yang dilakukan oleh hati kita, pikiran kita. Semuanya adalah ibadah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan di sini beberapa macam ibadah saja.
Karena kebanyakan manusia memalingkan hal tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah atau macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan seperti Islam. Orang bersyahadat masuk Islam ibadah. Iman, keyakinan dengan hatinya ibadah. Ihsan, berbuat baik ibadah. Dan diantaranya adalah doa. Inilah yang paling banyak diselewengkan oleh seseorang. Ad-du'a, berdoa. Wal khauf, takut. Wal raja, berharap. Tawakkal. Wal raghbatu wal rahbah, mengharapkan, berkeinginan, mencintai atau membenci. Wal khusu', wal khasyah, takut. Wal inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah wal isti'adah, minta pertolongan, minta perlindungan. Istighasah, berdoa secara khusus. Wadzabhu wan nadar, menyembelih, bernazar, bersumpah dan lain sebagainya. Wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Dan lain sebagainya yang semuanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Tanya jawab. Baik. Dan insya Allah nanti akan kita jelaskan satu persatu dalilnya tentang ibadah-ibadah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Semuanya ada dalilnya di dalam Al-Quran. Ini ada sebuah pertanyaan. Kalau bisa dijawab langsung sekarang, dijawab. Kalau tidak, dipending. Dan nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan jawab. Nah, pertanyaan, afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana pernah mendengar ada segolongan orang yang tidak percaya azab kubur atau nikmat kubur, karena hadisnya ahad. Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Baik. Hadis yang paling banyak diriwayatkan oleh muhaddis itu adalah hadis ahad. Hadis ahad itu artinya yang mendengar satu, kemudian sampai kepada fulan satu orang, disampaikan lagi satu terus. Itu hadis ahad. Terkadang misal Rasul sedang berbicara dengan Abu Bakar misalnya, atau Umar, atau Anas, atau Abu Hurairah dan lain sebagainya, atau Bara. Yang ini adalah Bara. Yang hadis yang barusan kita sebutkan, Bara bin Malik, saudara Anas bin Malik, berbicara kepada seseorang, kemudian Bara ini menyampaikan kepada satu orang lagi, kemudian satu orang terus. Itu hadis ahad. Dan banyak sekali hadis-hadis ahad yang disampaikan oleh para periwayat hadis. Misalnya dari yang meriwayatkan hadis, misalnya Imam Bukhari, an fulan, satu-satu semuanya. Itu hadis ahad.
Kalau mutawatir yang mungkin kebanyakan dari kaum muslimin baru percaya mutawatir, ya, itu kalau lebih daripada 3 perawinya. Ya. Rasul menyampaikan kepada 3 orang ketika itu. Atau misalnya ada berapa orang, kemudian 3 orang menyampaikan, dengar lagi, 3 lagi atau lebih, 3 lagi atau lebih, 3 lagi atau lebih. Nah, itu mutawatir. Dan hadis ini adalah yang kita sampaikan, hadis dari Bara bin Malik, saudara Anas bin Malik. Hadis ahad. Satu-satu. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marfu'an, sampai. Dan golongan yang paling terkenal mengingkari hadis ahad adalah golongan Mu'tazilah. Itu yang paling terkenal mengingkari hadis ahad, sama sekali tidak terima. Padahal banyak sekali hadis-hadis sahih, bahkan kebanyakan daripada hadis tersebut adalah yang dibawa oleh satu-satu orang. Dan banyak hadis-hadis yang lain, dan juga ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tentang azab kubur tersebut, nikmat kubur tersebut. Hadis sahih, kemudian umpamanya kita tolak. Umpamanya kita tolak. Hadis sahih, kita udah berdosa. Kemudian ketika di alam kubur ternyata memang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditanya oleh malaikat, apa yang kita jawab? Kita saja tidak percaya. Tidak percaya dengan azab dan nikmat kubur tersebut. Maka orang yang menolak hadis ahad dan hadis tersebut sahih berarti tidak percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang membawanya. Siapa Bara bin Malik? Atau misalnya Anas bin Malik. Kalau di sini hadis yang kita bacakan adalah hadis yang dibawa oleh Bara bin Malik, seorang pejuang yang sangat terkenal gagah beraninya. Perang Huruf Ar-Riddah, perang melawan orang-orang yang murtad yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja meninggal. Kemudian dipimpin kaum muslimin, dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika itu banyak orang yang murtad, meninggalkan Islam. Kemudian terjadilah peperangan yang sangat besar, dan banyak di antara para sahabat, ahli-ahli baca, ahli-ahli Al-Quran yang meninggal ketika itu. Bara bin Malik, siapa dia? Kalau dibaca sejarahnya, Bara bin Malik kulitnya hitam, pakaiannya lusuh, kurus. Bahkan ketika perang Yamamah itu terjadi atau Huruf Riddah, dialah orang yang dipercaya, yang dilemparkan oleh kaum muslimin ke dalam benteng yang ditutup oleh orang-orang murtadin, orang-orang yang murtad ketika itu. Sehingga dia menaiki turs namanya. Turs ini seperti senjata ketapel, kalau isinya dulu adalah batu untuk menjebol benteng yang kuat tersebut. Kemudian Bara bin Malik meminta para sahabat agar dia yang di atas turs tadi kemudian dilemparkan ke dalam, sampai di dalam dia berjuang sendiri. Puluhan orang-orang murtadin berhasil dia tebas, sehingga dia berhasil membukakan benteng yang kuat tadi, benteng Yamamah. Ketika itu selesai peperangan, benteng berhasil ditaklukkan, orang-orang murtadin berhasil dibasmi. Lebih dari 80 luka-luka di badannya seorang Bara bin Malik. Seorang Bara bin Malik ialah yang membawa hadis tersebut. Perjuangannya begitu besar.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mungkin itu satu. Boleh. Ya, mungkin ada pertanyaan. Tahayna. Tayyib. Naktafi bihadzal qadar wa insyaallah nuwasil fi liqa'ina al-qadim. Kita akan lanjutkan tentang penjelasan atau dalil-dalil ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, dan kebanyakan orang memalingkan ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Naktafi wa nakhtatim bi qiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.